Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Saputra dengan NIM 201404026. Di sini saya akan mengerjakan atau menampilkan hasil kerja saya tentang ujian akhir semester untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, kita masuk yang pokok pembahasannya, yaitu pokok pembahasan di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada validitas tes dan reliabilitas tes. Yang kedua ada pengembangan alat evaluasi sikap. Yang ketiga ada analisis tes. Yang keempat ada langkah-langkah pengembangan aspek sikap. Yang kelima ada men-score dan menilai penilaian dengan norm reference dan criterion reference serta menentukan batas lulus. Yang terakhir ada tindak lanjut evaluasi. Kita masuk materi yang pertama, yaitu validitas tes dan reliabilitas tes. Validitas berasal dari kata validity, yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas tes merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu tes. Validitas tes ini berhubungan dengan tingkat akurasi tes tersebut. Tes dikatakan valid jika tes tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur menurut Sugiono tahun 2008. Validitas tes ini dibedakan atas 3 macam, yaitu pertama validitas isi atau content validity. Dalam validitas isi, tes dianggap valid apabila butir-butir tes itu mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang diajukan untuk seharusnya dikuasai secara proporsional. Validitas ini mendasarkan pada analisis logika, tidak merupakan suatu konsisten ataupun koefisien validitas yang dihitung secara statistika. Yang kedua ada validitas konstruk, yaitu validitas konstruk yang mempermasalahkan seberapa jauh butir-butir tes mampu mengukur apa yang benar-benar hendak diukur sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada konsep validitas empiris. Validitas empiris ini berdasarkan kriteria, baik kriteria internal maupun kriteria eksternal. Validitas empiris ini diperoleh melalui hasil uji kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi dan diteliti. Yang kedua ada teknik-teknik validitas. Teknik-teknik validitas ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada validitas muka atau face validity. Validitas muka ini adalah tipe validitas yang paling rendah signifikannya karena hanya didasarkan pada penilaian selintas mengenai isi alat ukur. Apabila isi alat ukur itu telah tampak sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka dapat dikatakan maka validitas muka itu telah dipenuhi. Yang kedua ada validitas isi. Validitas isi merupakan validitas yang dilihat dari segi tes itu sendiri sebagai alat ukur hasil belajar. Sejauh mana hasil belajar peserta didik, isinya sudah dapat mewakili secara menyeluruh terhadap materi yang seharusnya diujikan. Dalam prakteknya, validitas isi ini hasil belajar dapat diketahui dengan cara membandingkan antara isi yang terkandung dalam tes, hasil belajar dengan tujuan instruksional khusus yang sudah ditentukan oleh masing-masing mata pelajaran. Yang ketiga ada validitas empiris. Validitas empiris ini adalah validitas yang berkenaan dengan hubungan antara skor dengan suatu kriteria. Kriteria tersebut adalah ukuran yang bebas dan langsung dengan apa yang ingin diramalkan oleh pengukuran. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalamannya. Yang keempat ada validitas konstruksi. Validitas konstruksi merupakan validitas yang ditilik dari segi susunan, kerangka, atau rekaan. Suatu tes memiliki validitas konstruksi jika tes hasil belajar tersebut ditinjau dari segi susunan, telah dapat secara tepat mencerminkan suatu konstruksi. Maksudnya bahwa seorang peserta didik dapat dirinci dalam berbagai ranah tertentu. Misalnya, Benjamin Bloom yang membagi dalam 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Dan yang terakhir ada validitas faktor. Validitas faktor ini adalah korelasi antara alat ukur dengan faktor-faktor yang bersamaan dalam suatu kelompok atau ukuran-ukuran perilaku lainnya.
Validitas ini diperoleh dengan menggunakan teknik analisis faktor. Fungsi dari validitas faktor ini adalah mengetahui kevalidan dari pokok-pokok bahasan atau materi. Yang ketiga atau C, yaitu faktor-faktor mempengaruhi validitas. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil suatu evaluasi menyimpang dari keadaan yang sebenarnya untuk suatu penggunaan yang dimaksudkan. Beberapa di antaranya adalah berasal dari dalam alat evaluasi itu sendiri. Faktor-faktor yang dimaksudkan yaitu antara lain, yang pertama ada petunjuk yang tidak jelas, yang kedua perbendaharaan kata atau struktur kalimat yang sukar, yang ketiga ada penyusunan soal yang kurang baik, yang keempat ada kekaburan, yang kelima ada derajat kesukaran soal yang tidak cocok, yang keenam ada materi tes tidak responsif, yang ketujuh ada pengaturan soal yang kurang tepat, dan yang terakhir ada pola jawaban yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya ada D, yaitu mengukur validitas suatu tes. Mengukur validitas satu tes ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dengan teknik korelasi produk momen, yang kedua ada korelasi produk momen dengan angka kasar. Dan selanjutnya ada E, reliabilitas tes. Pengertian reliabilitas tes adalah reliabilitas ini berasal dari kata reliable, yang artinya dapat dipercaya. Reliabilitas ini adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Menurut Sumadi Surya Barata, reliabilitas ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan reliabilitas tes merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui konsistensi pengukuran tes yang hasilnya menunjukkan tetap, tidak berubah-ubah. Reliabilitas ini mengacu pada keajegan hasil evaluasi, yaitu konsistensi skor tes atau tes skor dari masa ke masa. Jika seorang guru memperoleh skor yang sama pada tes yang sama pada kelompok siswa, maka dia dapat menyimpulkan bahwa hasil tes itu memiliki derajat reliabilitas yang tinggi dari suatu masa ke masa lainnya. Yang keenam ada teknik-teknik reliabilitas tes. Teknik reliabilitas ini serupa juga dengan teknik validitas tes, cuman teknik reliabilitas tes ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada teknik reliabilitas tes ulang, yang kedua ada reliabilitas sebelah dua, dan yang terakhir ada reliabilitas koefisien alfa. Selanjutnya ada G, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Menurut Soekardi pada tahun 2008, koefisien reliabilitas dipengaruhi oleh waktu penyelenggaraan tes retest. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi reliabilitas yaitu pertama ada panjang tes. Semakin panjang suatu tes evaluasi, semakin banyak juga jumlah item materi pembelajaran yang diukur. Kedua ada penyebaran skor. Semakin tinggi sebaran skor dalam kelompok siswa, maka semakin tinggi estimasi koefisien reliable, kesulitan tes objektivitas. Dan ada yang terakhir, dari materi validitas tes dan reliabilitas tes ini ialah mengukur reliabilitas suatu tes. Mengukur reliabilitas suatu tes ini terdapat pada contoh, misalnya seorang guru hendak melihat reliabilitas tes yang telah dibuatnya, yaitu dengan cara banyak yang bisa dicari dengan rumus-rumus atau mengukur reliabilitas suatu tes ini, yaitu dengan korelasi produk ataupun sebagaimana mestinya yang bisa diterapkan kepada siswa-siswa yang bersangkutan. Selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu analitis tes, indeks kesukaran, daya pembeda, validitas, dan reliabilitas. Yang pertama ada validitas. Validitas merupakan produk dari validasi. Validasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh penyusun atau pengguna instrumen untuk mengumpulkan data secara empiris guna mendukung kesimpulan yang dihasilkan oleh skor instrumen. Sedangkan validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurnya. Suatu alat ukur disebut memiliki validitas apabila alat ukur tersebut isinya layak mengukur objek yang seharusnya diukur dan sesuai dengan kriteria tertentu. Artinya di sini, adanya kesesuaian antara alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Ini sesuai dengan buku Encyclopedia of Education Evaluation yang ditulis oleh Scarvia B. Anderson.
dan disadurkan oleh Profesor Dr. Suharsmi Arikunto pada tahun 2007. Bahwa a test is valid if measure what a purpose, yaitu valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Bila mana alat ukur tidak memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan, maka data yang masuk juga sis dan kesimpulan yang ditarik juga menjadi salah. Yang kedua ada validitas tes hasil belajar. Menurut Suharsimi Arikunto pada tahun 2007, validitas sebuah tes dapat diketahui dari hasil pemikiran dan hasil pengalaman. Hal yang pertama akan diperoleh validitas logis dan hal yang kedua akan diperoleh validitas empiris. Dua hal inilah yang menjadi dasar pengelompokan validitas tes. Yang pertama ada validitas logis. Mengandung arti penalaran sehingga validitas logis ini untuk suatu instrumen evaluasi menunjukkan pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid itu dipandang terpenuhi karena instrumen itu telah dirancang sebaik mungkin menurut ketentuan yang ada. Dengan keadaan itu, validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Validitas logis ini yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen terdiri atas dua, yaitu yang pertama ada validitas isi, dan validitas konstruk. Yang kedua ada validitas empiris. Mengandung arti kata pengalaman. Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dengan pengalaman. Sebagaimana contoh, seorang dapat diaku jujur oleh masyarakat lain apabila dalam pengalaman dia diakui memang jujur. Pada validitas empiris ini terdiri ada dua cara yang dilakukan untuk menguji sehingga dia menjadi valid. Pengujian itu dilakukan dengan membandingkan kondisi instrumen yang bersangkutan dengan suatu ukuran. Kriteria yang digunakan adalah A. Validitas kongruen, yang B. ada validitas prediksi. Yang ketiga ada penyebab reliabilitas dan penyebab invaliditas. Ancaman utama terhadap validitas instrumen adalah satu, keterwakilan konstruk. Yang kedua, penyimpangan keragaman konstruk berarti bahwa instrumen tersebut mengukur terlalu banyak variabel dan kebanyakan variabel tersebut tidak relevan dengan hasil konstruk. Jenis penyimpangan validitas seperti ini mencakup dua bentuk, yaitu penyimpangan kemudahan kepada konstruk dan penyimpangan kesukaran kepada konstruk. Penyimpangan kemudahan konstruk ini terjadi ketika faktor-faktor luar seperti kata-kata kunci atau bentuk instrumen yang memungkinkan seorang untuk menjawab benar dan cara yang sesuai dengan konstruk yang diukur, dan penyimpangan kesukaran konstruk terjadi bila aspek-aspek luar dari tugas membuat tingkat kesukaran tugas tidak sejalan terhadap sebagian atau keseluruhan anggota kelompok. Selanjutnya yang kelima ada reliabilitas. Reliabilitas adalah keadaan instrumen yang menunjukkan hasil pengukuran yang reliable atau tidak berubah-ubah atau konsisten. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang apabila digunakan untuk mengukur subjek atau objek yang sama pada waktu yang berbeda, dan pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda, hasilnya tetap sama. Beberapa faktor yang penting memengaruhi reliabilitas suatu tes yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada kemampuan peserta diri atau subjek uji coba. Yang kedua, semakin besar jumlah peserta tes, semakin besar juga reliabilitasnya. Yang ketiga, ada panjang pendeknya tes. Yang keempat, ada evaluasi yang subjektif. Dan yang kelima, ada hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes. Adanya hal-hal yang mempengaruhi hasil tes ini semua secara tidak langsung akan mempengaruhi reliabilitas tes. Yang dinyatakan dengan koefisien reliabilitas, instrumen yang reliable adalah instrumen yang memiliki koefisien reliabilitas minimal 0,70. Sebaiknya koefisien reliabilitas instrumen adalah 0,80 atau lebih. Selanjutnya ada indeks kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha pemecahannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Seseorang akan menjadi hafal akan kebiasaan gurunya dalam pembuatan soal. Dalam kebiasaan ini, maka siswa akan belajar giat untuk menghadapi ulangan dengan guru yang terbiasa memberikan soal-soal sukar. Sedangkan siswa akan malas belajar bila akan ujian dengan guru terbiasa dengan soal ulangan yang mudah.
Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal disebut dengan indeks kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0. Indeks kesukaran ini menunjukkan taraf kesukaran soal. Soal dengan indeks kesukaran 0,00 ini menunjukkan kalau soal itu terlalu sukar. Sebaliknya, indeks 1,0 ini menunjukkan bahwa soalnya terlalu mudah. Indeks kesukaran butir yang baik berkisar antara 0,3 sampai 0,7. Paling baik koefisiennya pada 0,5. Walaupun demikian, ada yang berpendapat bahwa soal-soal dianggap baik yaitu soal-soal dengan tingkat sukaran dengan yaitu 0,30 sampai 0,70. Tapi perlu diketahui bahwa soal-soal yang terlalu mudah atau terlalu sukar lalu tidak berarti tidak boleh digunakan. Hal ini tergantung penggunaannya. Jika dari pengikuti banyak, kita menghendaki yang lulus hanya sedikit, kita ingin siswa yang top, maka lebih baik mengambil butir-butir tersayang sukar. Sebaliknya, jika kekurangan pengikut ujian ataupun pilihan soal-soal yang mudah, tambah lagi soal yang mudah akan membangkitkan semangat siswa yang lemah, dan soal yang sukar akan menambah gairah belajar siswa yang pandai. Dan ada yang terakhir yaitu daya pembeda. Daya pembeda di sini ialah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi dan nilai berkisar antara 0,0 sampai 1,0. Pada daya pembeda ini berlaku tanda negatif yang digunakan jika suatu soal terbalik, menunjukkan kualitas tes, yaitu anak pandai disebut bodoh dan anak bodoh disebut pandai. Dengan demikian, ada 3 titik pada daya pembeda, yaitu bagi suatu soal yang dapat menjawab benar oleh siswa berkemampuan tinggi dan siswa kemampuan rendah, maka soal itu tidak baik karena tidak punya daya pembeda. Demikian jika semua kelompok bawah menjawab salah dan siswa berkemampuan tinggi juga sama-sama menjawab salah, maka soal itu tidak mempunyai daya pembeda sama sekali. Cara menentukan daya pembeda yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk kelompok besar dan untuk kelompok kecil. Dan ada contoh analisis tes. Analisis butir soal matematika ada banyak caranya, yaitu ada tentang materi segitiga, ada materi subruang, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak contoh-contoh analisis tes berdasarkan tingkat ataupun berdasarkan materi-materi yang telah diajarkan seperti tingkat kesukaran, daya pembeda, dan lain segala macam. Selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang materi 3, yaitu pengembangan alat evaluasi sikap. Pengembangan alat evaluasi sikap yaitu penilaian afektif. Penilaian afektif ini adalah penilaian terhadap aspek-aspek non-intelektual seperti sikap, minat, motivasi, dan sebagainya. Penilaian afektif ini diperlukan mengingat afektif berpengaruh kepada perilaku siswa di masa depan. Penilaian sikap ini adalah suatu penilaian yang mengarah pada perilaku peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas, yang mencakup aspek budi pekerti, minat, perasaan, dan emosi peserta didik karena sangat berperan penting untuk masa depan seperti peserta didik kelak. Selain itu, Anderson pada tahun 2001 menjelaskan bahwa ranah afektif ini berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar afektif ini tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap pembelajaran, disiplin, motivasi pelajaran, dan lain-lain. Sikap adalah afeksi positif atau negatif yang berhubungan dengan beberapa objek psikologis. Objek sikap dapat berupa simbol, ungkapan, slogan, orang, institusional, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada kategori penilaian sikap. Kategori penilaian sikap ini dibagi menjadi beberapa jenis kategori ranah afektif, yaitu yang pertama ada receiving atau attending. Kepekaan dalam menerima rangsangan atau stimulus yang datang dari luar. Receiving atau attending ini adalah peserta didik dibina agar mereka mau menilai-menilai yang diajarkan kepada mereka seperti pengajaran tentang arti pentingnya disiplin. Yang kedua ada responding. Reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulasi yang dari luar adalah reaksi peserta didik setelah diberikan stimulus. Sehingga peserta didik memiliki keinginan untuk lebih mempelajarinya dan menggali lagi pengajaran yang telah didapat. Yang ketiga ada valuing, yaitu berkenaan dengan nilai dan kepercayaan terhadap stimulasi. Pada tahap ini, valuing mampu menilai baik atau buruk pengajaran yang telah didapat dan dampak apa yang ditimbulkan dari pengajaran tersebut. Yang keempat ada organisasi,
yaitu pengembangan nilai ke dalam suatu sistem organisasi termasuk hubungan satu nilai dengan nilai yang lainnya. Dan yang terakhir ada karakteristik nilai atau interrelasi nilai. Keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian tingkah lakunya. Ini merupakan tahap akhir di mana peserta didik telah benar-benar menerapkan nilai-nilai pengajarannya. Yang ketiga ada penyusunan instrumen afektif. Menurut Anderson dan Gabel, mengilustrasikan dua pendekatan yang sama untuk langkah ini, yaitu pendekatan domain reference dan pendekatan mapping sense. Pendekatan domain reference ini dengan direkomendasikan untuk langkah ini, yaitu penyusunan skala afektif. Dalam pendekatan domain reference ini yang dijelaskan oleh Anderson, sasaran dan tujuan dari arahan afektif ini ditentukan pertama kali, dan selanjutnya aspek intensitas ini dipertimbangkan. Teknik Anderson ini diadaptasi juga untuk mencakup sebuah pernyataan dari perkembangan sebelumnya yang cenderung mempertimbangkan kelompok pernyataan yang dirancang untuk pengukuran. Selanjutnya yaitu ada skala pengukuran ranah afektif. Skala pengukuran ranah afektif ini beberapa skala berdasarkan hasil jenis skala. Yang pertama ada nominal skala, yaitu pada objek dapat diperoleh dengan cara yang sebenarnya. Jika setiap objek dapat distortir atau dikelompokkan hanya dalam satu kumpulan, maka kumpulan tersebut tidaklah exhaustive untuk jenis kategori mobil di komunitas Amerika. Yang contohnya di komunitas mobil di Amerika Serikat. Setelah selesai mensortir setiap kelompok yang berbeda dapat dibedakan dengan angka atau dapat berubah angka menjadi angka yang berbeda. Selanjutnya yaitu yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal ini pada objek dapat diperoleh dengan mengurutkan objek berdasarkan sifat-sifat tertentu. Objek-objek yang diurut dari yang lebih tinggi dilihat dari nilai skala yang lebih tinggi. Yang ketiga ada skala penilaian, yaitu biasanya sering digunakan untuk menghasilkan skala ordinal, jenis rating, skala nilai opini seseorang, kepercayaan, perasaan, atau yang lainnya. Dan yang terakhir ada rasio skala yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode estimasi langsung. Responden diminta untuk memberikan nomor terhadap suatu rangsangan atau memberikan rasio dari rangsangan tersebut. Model yang cocok pada rasio scaling dapat diperkasa atau diestimasi dengan cara yang sama dengan yang dijelaskan untuk membangun skala ordinal menggunakan estimasi langsung. Beberapa skala yang dapat digunakan untuk penilaian skala efektif. Yang pertama skala Likert, yang kedua ada skala Thurston, dan yang terakhir ada skala semantis diferensial. Dan yang terakhir ada skala Fishbane. Dan yang terakhir yaitu materi yang kelima adalah langkah-langkah penilaian sikap. Langkah-langkah penilaian sikap menurut Sempurna dan Hatta pada tahun 2004 terdiri dari yang pertama sikap terhadap mata pelajaran. Yang kedua sikap positif terhadap belajar. Yang ketiga sikap positif terhadap diri sendiri. Yang keempat ada sikap positif terhadap perbedaan. Sikap positif terhadap perbedaan ini berarti tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain dan dapat berbaur bersama-sama tanpa melihat perbedaan yang ada. Menurut Trianto pada tahun 2011 dalam bukunya banyak teknik yang dikembangkan untuk menilai efektif, namun yang sering digunakan adalah dengan memanfaatkan skala Likert. Langkah-langkah dalam menyusun skala Likert antara lain memilih variabel afektif yang akan diukur. Yang kedua, membuat beberapa pernyataan tentang variabel afektif yang dimaksudkan. Yang ketiga, ada mengklarifikasikan pernyataan positif atau negatif. Dan penyusunan pernyataan dan pilihan jawaban menjadi sebuah alat penilaian. Yang keenam adalah melakukan uji coba. Yang ketujuh adalah mengidentifikasi dan membuang butir-butir pernyataan yang kurang baik. Dan yang terakhir adalah melaksanakan penilaian afektif. Selanjutnya kita akan ke materi yang keempat, yaitu tentang evaluasi pembelajaran matematika, tentang langkah-langkah pengembangan alat evaluasi aspek keterampilan. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaian keterampilan ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, ataupun yang lainnya. Pengertian alat evaluasi hasil belajar, maka dapat dibuat sintes bahwa yang dimaksud dengan tingkat kemampuan guru dalam menyusun alat evaluasi hasil belajar adalah kemampuan guru dalam menyusun perangkap tes yang merupakan sekumpulan soal. Adapun indikator yang mengukur kemampuan tersebut adalah beberapa aspek
pedagogis maupun akademis guru, yaitu aspek kemampuan dalam mengelola pembelajaran di kelas. Aspek pengembangan diri dan aspek penguasaan akademik, yaitu yang pertama ada kegiatan untuk mengetahui status kecakapan, yang kedua ada usaha untuk meneliti hasil belajar, dan yang terakhir ada usaha menaksir pertumbuhan. Yang B ada teknik penilaian keterampilan. Teknik penilaian keterampilan ini yaitu perkembangan ranah psikomotor dimulai dari gerakan sederhana sampai pada gerakan yang kompleks, yaitu gerakan refleks, gerakan sadar, ataupun gerakan lainnya. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka teknik dan instrumen penilaian kompetensi keterampilan, yakni pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan sesuatu. Kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik proyek penilaian portofolio, yaitu ada beberapa menjadi segala macam. Yang pertama penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio. Yang ketiga ada tahap-tahap penilaian keterampilan. Penilaian aspek keterampilan ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama perencanaan penilaian praktik, yang kedua ada perencanaan penilaian produk, dan yang terakhir ada perencanaan penilaian proyek. Yang D ada pengelolaan hasil penilaian keterampilan. Pengelolaan penilaian hasil keterampilan ini contohnya penilaian KD dan penilaian KD ini 4.2 dilakukan 2 kali dengan teknik yang sama yaitu praktik, dan oleh karena itu skor akhir KD 4.2 adalah skor optimum. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan materi yang kelima yaitu men-skor dan menilai penilaian dengan norm reference dan kriterium reference serta menentukan batas lulus. Men-skor dan menilai. Skor adalah hasil pekerjaan men-skor atau memberikan skor yang diperoleh dengan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir dari sebuah tes yang telah dijawab betul oleh siswa dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Pemberian scoring ini merupakan langkah pertama dalam proses pengelolaan hasil tes, yaitu proses pengubahan jawaban soal tes menjadi angka-angka. Dengan kata-kata lain, pemberian skor ini merupakan tindakan kuantifikasi terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh tes dalam suatu tes hasil belajar. Yang kedua ada menilai dengan acuan norm reference dan kriterium reference. Sebelum melakukan proses evaluasi, terlebih dahulu kita harus melakukan pengukuran dengan alat yang disebut tes. Hasil pengukuran dapat menggambarkan derajat kualitas, kuantitas, dan eksistensi keadaan yang diukur. Namun demikian, hasil pengukuran ini belum dimiliki makna sama sekali apabila belum dibandingkan dengan suatu acuan atau bahan pembanding. Proses membandingkan inilah yang disebut dengan proses penilaian. Terdapat dua pendekatan yang berlaku dalam penilaian hasil belajar ini, yaitu penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan. Selanjutnya ada menentukan batas lulus. Menentukan batas lulus yaitu proses mengubah skor mentah menjadi skor masak dengan menggunakan teknik statistika disebut dengan pengolahan data. Skor mentah sendiri adalah skor hasil pengukuran yang berupa angka-angka atau bilangan numerik yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui alat tertentu, yaitu yang pertama menentukan posisi dan prestasi atau nilai siswa yang dibandingkan dengan kelompoknya, dan yang B menentukan batas kelulusan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Penilaian acuan norma atau PAN ini penilaian yang diajukan kepada rata-rata kelompoknya. Dengan demikian dapat diketahui posisi manapun sesuai dalam kelompoknya. Sedangkan penilaian acuan patokan adalah penilaian yang diajukan kepada tujuan instruksional yang harus dikuasai oleh siswa. Dengan demikian derajat keberhasilan siswa dibandingkan dengan tujuan yang seharusnya dicapai, bukan dibandingkan dengan rata-rata kelompoknya. Selanjutnya kita akan masuk materi yang terakhir yaitu tindak lanjut hasil evaluasi. Tindak lanjut evaluasi ini dibagi menjadi 3, yaitu pengertian tindak lanjut hasil evaluasi, kegiatan dalam tindak lanjut evaluasi hasil pembelajaran, dan manfaat hasil evaluasi.
Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa bersifat internal. Dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematik untuk menetapkan sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tindak lanjut evaluasi pembelajaran itu dilakukan apabila hasil dari evaluasi pembelajaran kurang sehingga perlu dilakukannya tindak lanjut. Evaluasi pembelajaran yaitu pada dasarnya berkenaan dengan pembelajaran yang dilandaskan selanjutnya, dan evaluasi pembelajaran itu merupakan keputusan tentang upaya perbaikan pembelajaran yang akan dilaksanakan sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran. Dan tidak lanjut evaluasi pembelajaran berkenaan dengan pelaksanaan dan instrumen evaluasi yang telah dilaksanakan mengenai tujuan, prosedur, instrumen evaluasi proses pembelajaran. Yang kedua ada kegiatan dalam tidak lanjut hasil pembelajaran. Tidak lanjut evaluasi hasil pembelajaran ini perlu dipahami dan dilakukan oleh setiap pendidik. Jika laporan hasil evaluasi pembelajaran itu kurang, maka yang seharusnya dilakukan oleh pendidik adalah mengambil kebijakan pendidik khusus kepada siswa yang bersangkutan. Dan berdasarkan hasil-hasil evaluasi ini, seorang guru dapat merancang kegiatan tindak lanjut yang perlu dilakukan baik berupa perbaikan maupun berupa penyempurnaan program pembelajaran siswa-siswa. Adapun laporan-laporan yang diketahui, yang pertama, adapun identifikasi kelebihan kelemahan laporan hasil pembelajaran siswa. Yang kedua ada laporan hasil belajar. Dan yang terakhir ada merancang program pembelajaran remedi. Adapun manfaat-manfaat hasil evaluasi ini adalah memberikan umpan balik atau feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut QCA pada tahun 2003, feedback is the means by which teacher enable children to close the given order to take learning forward and improve children's performance. Umpan balik dapat dijadikan sebagai salah satu bagi guru untuk membantu peserta didik agar kegiatan belajar menjadi lebih baik dan meningkatkan kinerjanya. Peserta didik akan dapat mengukur sejauh mana kegiatan tingkat penguasaan terhadap materi jika hasil pekerjaan mereka mendapatkan umpan balik dari guru. Baiklah, mungkin hanya seginilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada pendengar, para ibu ataupun kawan-kawan lainnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.